Halo, selamat datang di LS3 TV. Kembali hadir nih, Agung LS3 TV. Aduh, gue sendirian kali ini ya. Gue sedang ada di program cabol. Cabol single kali ini. Tapi tanpa mengurangi semangat ya untuk sendirian ini. Semoga teman-teman masih berkenan nih untuk subscribe, juga like, dan boleh komen-komen juga. Kalau mungkin bermanfaat silahkan di share ke teman-teman kalian semuanya yang ada di dunia nih. Aduh, pilek gue. Jadi kan kalau misalkan banyak subscribernya akan ditingkatkan lah untuk gambar, mungkin kontennya. Intinya sih kita tetap bersemangat. Begitu, Bang Hendra lagi sedang berhalangan hadir. So tau emang lu Ya, harus tetap bisa take dan naikin video nih buat kalian semua. Terima kasih. Sekarang ada di program atau di acara cabol, candaan bola. Canda nggak ya? Ya nantilah, kita jalanin aja. Buat teman-teman yang mungkin sebelumnya udah lihat video cabol kita yang terakhir, nasib timnas Indonesia. Aduh, kita udah sama-sama tahu ya, untuk timnas Indonesia gagal lolos ke final, jadi gagal lagi juaranya. Jadi setelah status runner up-nya tidak akan bertambah, masih tetap akan 6 untuk status runner up, dan juara sepertinya belum untuk tahun ini. Bukan sepertinya lagi, dipastikan belum, karena memang sudah tidak lolos dengan kekalahan 2-0. Gue juga gak bingung tuh, waktu bermain di GBK luar biasa ya, meskipun tidak bisa mencetak gol tapi pertahanannya bagus. Dan di Vietnam itu sendiri ya harusnya sih bukan satu alasan juga ya. Alasannya kan katanya lapangannya tidak rata, atau permukaannya lah tidak serata di GBK, seperti itu alasannya. Tapi ya namanya udah kalah, ya udahlah, harus banyak pembelajaran aja. Tapi memang seperti yang kita bahas, atau gue bahas sempat di video-video awal kita membahas timnas AFF ini, untuk timnas Indonesia, itu pemain-pemain yang biasanya bersinar gitu, biasanya bagus sekali bermainnya, itu memang lagi down sepertinya ya. Ada beberapa yang di AFF tahun kemarin luar biasa bermainnya, seperti halnya Asnawi, Witan Sulaiman, kemudian Egy Maulana Fikri, gue ingatnya Egy Melgiansyah. Itu untuk di turnamen kali ini agak sedikit kurang. Jadi memang banyak nembak burung, pokoknya inilah, performa mereka lagi menurun gitu. Jadi ketika dimainkan pun kurang bisa menjadi tumpuan dari timnas Indonesia itu sendiri. Mark Klok udah lebih bagus daripada turnamen-turnamen sebelumnya. Ini menurut informasi yang gue dapat ya. Kemudian minta striker datang Spaso, ya kita tahu sendiri cuman ngegolin 1 saja, karena mungkin dari sisi skema sepertinya kurang sesuai ya. Kalau Sintayong itu sendiri lebih kayak pemain-pemainnya yang mobile rata-rata gitu. Jadi ya sudahlah, lupakan untuk AFF di tahun ini. Dan untuk timnas senior ya harus dipersiapkan, karena kita lolos ke Piala Asia ya melalui jalur kualifikasi yang dilakukan kemarin. Tinggal persiapannya bagaimana ya, supaya lebih baik lah tampilnya nanti. Itu untuk timnas Indonesia. Kayaknya sih sedih, tapi ya kalau kalian masih mau menjadi supporter timnas Indonesia, ya seperti itulah, tinggal kita nikmati aja begitu. Nah, untuk liga-liga, ada mungkin Liga Inggris, ada FA sudah bermain ya. MU luar biasa nih, sudah menang lagi meskipun mungkin melawan tim di bawahnya.
menang dan clean sheet. Kemudian yang mungkin harus kita bahas juga bahwa untuk seorang Marcus Rashford ini di MU luar biasa ya. 10 pertandingan dengan 8 gol. Itu memecahkan rekor yang sebelumnya dipegang oleh Wayne Rooney di tahun 2009 gitu. Itu setelah itu baru dia nih sekarang. Pemain Inggris juga, pemain MU juga, ya mudah-mudahan lebih moncer aja ke depannya. Cuman lebih rentan cedera aja sih kalau untuk Marcus Rashford gitu. Nah, untuk Chelsea kemarin dia kalah dengan banyak pemain muda yang diturunkan. Luar biasa tuh keberanian dari Graham Potter. Meskipun akhirnya di sekitar menit 39 itu sudah banyak ditinggalkan oleh supporternya karena kecewa diobok-obok oleh Manchester City. Kan luar biasa itu. Jadi banyak pemain muda yang diturunkan, meskipun mungkin ada di tengahnya ada Jorginho salah satunya ya, tapi di belakangnya yang disebut pemain senior ya Koulibaly ya kalau nggak salah. Thiago Silva pun nggak main ya. Jadi harusnya sih untuk pertandingan ya apapun ceritanya itu di piala apa, tapi kalau lo ketemunya dengan Manchester City ya pertandingan yang seru dan pasti kemungkinan akan diobok-obok karena klub manapun seperti itu, apalagi lo menurunkan pemain-pemain cadangan. Tapi ya sudahlah, Manchester City yang dia kalau tidak salah nanti akan bertemu dengan Arsenal ya nantinya. Coba nanti teman-teman bisa cek lagi aja itu untuk FA ya. Dan Liverpool pun itu ya hanya imbang 2-2, nanti dia akan bertanding di kandang lawannya karena kan kemarin bermain di Anfield gitu. Jadi tim-tim besar ya kadang terlihat bagus bermainnya dan kadang hasilnya pun tidak sesuai. Jadi seperti halnya Manchester City sempat kemarin ditahan imbang, kemudian Arsenal pun sempat kemarin ditahan imbang, akhirnya menang. Dan sejauh ini yang track recordnya bagus ya MU nih sementara, karena kalau nggak salah sih dari beberapa pertandingan secara keseluruhan yang dilakukan hanya baru kebobolan 1 gol dan terus menang. Jadi luar biasa untuk Manchester United. Real Madrid, aduh, dalam sejarah pun Real Madrid sejak sekitar 121 tahun kalau nggak salah, dalam starting line up-nya itu Real Madrid tidak ada pemain asli Spanyol. Jadi pemain luar semua tuh. Bisa ya kayak gitu ya? Di Indonesia kayaknya nggak bisa tuh, karena jatah pemain asing pun kalau nggak salah cuma 5 aja ya. Tapi di luar negeri bisa tuh, di Liga Spanyol. Jadi yang bermain itu bukan pemain yang lahir di Spanyol, dan itu pun kalah lagi. Jadi sebuah hasil yang minor, tidak berhasil mengejar puncak klasemen karena Atletico Madrid pun kalah oleh Barcelona dengan skor 1-0. Jadi sekarang yang di puncak klasemen Barcelona nih untuk Liga Spanyol. Seru ya, karena ya nanti kita lihat nih untuk El Clasico hasilnya seperti apa, karena untuk El Clasico ini selalu menentukan ya. Kalau jarak itu poinnya nggak terlalu jauh, biasanya sangat menentukan siapa yang nanti yang akan juara di akhir musim. Itu untuk Liga Spanyol gitu ya, karena ya Spanyol yang bersaing sekarang tinggal apa sih, karena yang pasti sering bersaing ya Real Madrid dan Barcelona. Kalau untuk yang lainnya sih ya Atletico kayaknya sekarang sedang menurun gitu ya, kemudian Valencia pun begitu. Jadi ya kita lihat aja dua tim ini nanti di El Clasico mungkin bisa jadi satu penentuan, karena kalau Barcelona bisa menang lagi kemungkinan jarak poinnya akan lebih jauh gapnya gitu. Itu untuk Liga Spanyol ya. Dan Liga Italia sendiri pun semakin seru sih, karena Atalanta menang 2-1, kemudian Juventus pun menang nih. Jadi yang Juventus ini di beberapa pekan sebelumnya, kalau nggak salah sebelum Piala Dunia,
sering-sering kalah nih, tapi akhir-akhir ini main-mainnya ya meskipun cuma menangnya 1-0 gitu, tapi dia enggak apa sih ya, dia punya sudah mulai membaik lah, apa namanya, permainannya, hasilnya, dan kalau nggak salah udah masuk 4 besar nih. Jadi kalau dia bisa pertahankan ya kayaknya tahun depan bisa masuk Liga Champions juga. Itu tidak lepas dari kayak mungkin dibilang semacam ancaman dari manajemen kali ya. Kalau misalkan lo nggak lolos Liga Champions ya kontrak lo selesai nih untuk pelatih gitu. Itu bisa dijawab kali ya, tinggal kita lihat konsistensinya kira-kira gimana. Inter Milan juga sempat menang, jadi sekarang sih sebenarnya untuk Liga Italia pun seru ya. Jadi Napoli masih ada, AC Milan yang poinnya sedang berdekatan, tinggal Inter Milan, Juventus, dan Roma. Mungkin kita lihat bisa bersaing nggak nih untuk mencapai Liga Champions itu sendiri. Nah itu kayaknya nggak ada lucu-lucunya nih, susah ya kalau nggak ada tektokannya. Tapi intinya sih teman-teman tetap dukung lah, tetap untuk tim-timnya silahkan didukung. Lalu timnas Indonesia apapun hasilnya ya kita dukung aja lah, selama kita masih berwarga negara Indonesia. Semangat terus buat timnas Indonesia khususnya yang nanti akan menghadapi Piala Asia, kemudian yang mudanya Piala Dunia U20, ya harusnya sih bisa lebih baik, dan kemudian Piala Asia U20 pun kalau nggak salah ya di Uzbekistan tuh. Nah ya semoga pelatihnya tetap dipertahankan lah, apapun ceritanya ya udahlah, Sintayong ya baik gitu, tidak melulu hasil, toh memang Indonesia dari dulu juga begitu-begitu aja. Jadi kalau misalkan gonta-ganti pelatih ya kapan kita bisa maju. Semoga ada hal yang lebih positif untuk tim-tim dukungan teman-teman semua, dan tentunya timnas Indonesia. Dan yang paling penting apapun hasilnya tetap selalu bersyukur.